memaparkan materi ini. Monggo Pak Eka, ruang dan mikrofon untuk Bapak. Monggo. Terima kasih Ibu Clara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak? Ya. Yang saya hormati Bapak Monsinyur, Bapak Kusbiantoro selaku Ketua Aptik, Romo Gandhi, kemudian Romo Darmin, serta Romo, Bapak, Ibu, Suster, Bruder, peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena hari ini saya diundang menjadi narasumber tembak karena mendadak Romo Kris berhalangan, lalu Romo Gandhi menghubungi saya. Padahal saya baru saja pulang dari Bandung bersama para suster di Ursulin begitu. Tapi ya saya sanggupi karena Bu Clara, status saya ini adalah mantan. Jadi saya adalah mantan rektor, maka saya menyanggupi permintaan Romo Gandhi karena sebagai mantan saya lebih bebas gitu untuk bicara ngawur, untuk bicara tidak terlalu terbebani membawa nama institusi meskipun saya masih tetap dosen Sanata Dharma. Jadi ini suara seorang mantan, semoga menjadi mantan istimewa. Baik, saya diberi waktu 20 menit kalau tidak keliru ya Ibu Clara ya. Ya betul. Oke. Saya akan berjuang keras menyampaikan sesuatu yang semoga bermanfaat. Dan untuk itu izinkanlah saya share screen saya. Apakah sudah sampai di situ Bapak Ibu, Romo, Suster? Sudah, Bapak. Oke. Baik, karena menjadi pembicara tembak maka judulnya juga rodok ngawur, begitu agak ngawur. Saya beri judul Pedagogi dalam kurung tidak merdeka untuk kurikulum merdeka. Maksudnya apa? Saya harap nanti jelas setelah saya menyampaikan beberapa hal. Bahan yang saya pakai merupakan beberapa artikel saya yang juga sudah diterbitkan, tadi malah dipromosikan oleh Ibu Clara. Terima kasih mempromosikan buku saya. Di situ ada beberapa artikel terkait dengan pendidikan, meskipun bidang saya tidak sepenuhnya pendidikan karena latar belakang saya adalah matematika, ilmu komputer, dan manajemen sistem informasi. Akan tetapi karena saya sudah menjadi dosen, menjadi guru selama 35 tahun, maka kira-kira ya bolehlah sedikit bicara tentang pendidikan, lebih berangkat dari pengalaman dan pergulatan saya sendiri. Artikel-artikel itu pun saya tulis lebih merupakan bagian dari getem-getem saya. Getem-getem itu bahasa Indonesianya apa ya? Ini merupakan dari kegeteman saya terhadap masalah pendidikan yang saya hadapi. Kalau kita baca dari buku saku tentang kurikulum merdeka, kita bisa membaca bahwa kurikulum ini disusun, dipromosikan oleh pemerintah dengan maksud supaya pembelajaran itu lebih kontekstual, lebih menarik, dan memberi ruang yang lebih luas bagi guru, siswa, dan sekolah untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dari dunia seputarnya, bukan hanya di dalam sekolah. Itu kira-kira yang saya tangkap, dan ada hal yang khusus dengan kurikulum ini. Pemerintah mendorong supaya terjadi pencapaian profil pelajar Pancasila yang akan sangat penting di era saat ini. Kira-kira begitu. Nah, bagi saya ketika memahami ini, saya merasa ini kesempatan emas bagi kita untuk menegaskan pedagogi yang
pertama-tama kita kembangkan dan seharusnya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kekatolikan kita. Mengapa ini menjadi kesempatan? Nanti saya akan mencoba menjelaskan, meskipun di hari pertama ada hal yang juga menyuarakan suara kritis terkait dengan gagasan kurikulum ataupun kampus merdeka ini. Namun demikian saya perlu mengungkapkan dilema yang saya hadapi. Bagi saya, ketika hari ini saya diminta men-sharingkan pergulatan saya, pandangan saya tentang pedagogi, maka sebenarnya ini pergulatan yang berat, pergulatan yang tidak sederhana, mengingat pedagogi bagi saya adalah muara dari pekerjaan besar pendidikan. Kalau saya pahami, pedagogi adalah sesuatu yang paling menentukan dan pada akhirnya sangat menentukan dari keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Sementara itu kurikulum sendiri merupakan sebuah rancangan yang merangkum, mencakup, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, misalnya kepentingan pemerintah, kepentingan sekolah yang dituangkan di dalam visi misinya, juga kepentingan atau orientasi dari mandat pendiri sekolah tersebut, dipengaruhi oleh sejarah lembaga pendidikan tersebut, dan juga sebaiknya mempertimbangkan konteks di mana pendidikan tersebut dilaksanakan, konteks ipolexos but ideologi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Maka pedagogi merupakan muara dari itu semua. Dan yang lebih menarik kalau kita cermati, akhirnya pedagogi ini maha penting karena pendidikan terjadi dipengaruhi oleh pedagogi yang kita gunakan. Dan kalau kita lihat, baik kurikulum, sejarah, visi, mandat, itu biasanya ya hanya sebuah ungkapan, baik tertulis maupun verbal. Sementara pedagogi adalah kegiatan, pembelajaran, aktivitas. Maka bisa dibayangkan itu semua pedagogi menjadi sangat-sangat penting di satu sisi. Di sisi yang lain pedagogi adalah sesuatu yang sangat kompleks. Dan oleh karenanya pedagogi tidak pernah merdeka. Karena pedagogi haruslah melayani kepentingan, dalam hal ini kepentingan kurikulum yang merupakan wujud dari kepentingan berbagai pihak tersebut. Maka ketika saya memberi judul pedagogi tidak merdeka, itu di satu sisi pedagogi tidak bisa bebas nilai seenaknya atau merdeka dalam arti tidak dipengaruhi oleh apapun. Tapi justru sebaiknya pedagogi pada dasarnya adalah melayani atau pelayan dari kepentingan yang lebih besar. Nah, apa yang kita pikirkan tentang layanan ini, pertama-tama pedagogi harus melayani kepentingan si pembelajar, si anak didik untuk menjadi pribadi yang tumbuh berkembang dan bisa hidup baik, berhasil, sukses menanggapi masa depan atau memasuki masa depan. Dan para ahli telah, maaf saya minum bentar, menyampaikan bahwa dunia kini dan masa depan membutuhkan 4 kompetensi yang makin hari makin penting, yakni critical thinking, kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan komunikasi. Dan untuk itu anak-anak kita harus didampingi, ditemani, disertai untuk terus bisa memiliki kepercayaan diri, menghargai orang lain, berani mencoba, dan seterusnya. Dan malah akhir-akhir ini harus berkepribadian Pancasila yang ternyata harus kita kembangkan. Dan untuk itu saya merasa untuk mencapai ini semua kita perlu mengembangkan pedagogi yang tepat. Masalah pokoknya sejauh saya pahami, untuk mencapai 4 kompetensi penting di atas, yakni critical thinking dan seterusnya, anak-anak kita dalam taraf tertentu belum siap karena justru pendidikan mereka selama ini tidak memampukan mereka untuk mempunyai
kemandirian dalam berpikir dan bertindak oleh karena praktek pendidikan kita yang memang tidak mengantar mereka untuk mempunyai kemandirian berpikir. Bahasanya adalah merdeka berpikir. Ya, mengapa demikian? Karena realitas pembelajaran kita kurang kontekstual, lalu berpengetahuan sendiri itu lebih berlangsung secara formal, seolah-olah pengetahuan itu sesuatu yang sudah beku, tidak bisa diusik. Dan karena saya berlatar belakang matematika, maka saya tahu persis bahwa pendidikan matematika selama ini salah, karena matematika dipahami sebagai sesuatu yang sudah jadi, bahkan itu seolah-olah turun dari langit. Maka tidak ada pelajaran matematika itu dengan jawaban tidak ada solusinya, atau tidak pernah ada soal matematika yang mengatakan masalah ini tidak bisa diselesaikan. Soal-soal matematika selalu mempunyai penyelesaian yang indah, yang rapi, dan kalau perlu jawabannya adalah bilangan bulat begitu. Dan dari situlah tidak ada ruang lagi bagi mempertanyakan, mempersoalkan. Maka pembelajaran yang kita alami adalah pembelajaran yang kurang otentik, kurang menarik, kurang adanya suasana coba-coba dan berbuat kesalahan. Dan ini semua akhirnya bermuara kepada menurunnya kepercayaan diri siswa yang sangat kentara ketika mereka menjadi mahasiswa pun takut untuk berbicara, takut untuk mengatakan sesuatu sesuai dengan pengetahuannya, sehingga pada akhirnya kurang memacu kreativitas. Namun demikian, ketika kita memperkarakan itu, memperkarakan kualitas pembelajaran itu, kita harus sadar bahwa pembelajaran tidaklah sederhana. Ada banyak perspektif yang bisa kita pakai, dan saya khawatir sejauh yang terjadi di perguruan tinggi, perspektif yang banyak dipakai adalah perspektif manajemen. Maka yang banyak diperkarakan dalam persoalan pembelajaran adalah penjaminan mutu, dan lebih parah lagi penjaminan mutu yang diadopsi seolah-olah kegiatan pendidikan itu seperti kegiatan produksi dengan standar-standar mutu dan memperlakukan seolah-olah ini seperti mesin produksi, padahal dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran, input, proses maupun output adalah terkait atau pada dasarnya adalah manusia yang tidak mungkin, bahkan tidak bisa distandarkan begitu. Nah, ada banyak perspektif yang bisa pakai, tetapi biasanya tidak dominan. Ada perspektif psikologis, ada ekonomis, ada sosial, ada spiritual. Masih ada perspektif yang saya kira mungkin dominan adalah perspektif birokrasi. Jika itu dipakai, maka pembicaraan kualitas pembelajaran biasanya bermuara kepada kesibukan membuat berbagai laporan. Oke, saya paham bahwa itu semua menjadi perspektif yang boleh kita gunakan, baik kita gunakan, tetapi sebaiknya itu juga menjadi dasar bagi kita untuk memperkalikan kualitas pembelajaran dan tidak hanya jatuh kepada satu atau dua perspektif yang dominan. Lebih-lebih ketika kita memahami pembelajaran abad 21 meningkat kompleksitasnya. Kalau dulu relasinya sederhana, guru dengan siswa, guru dengan pengetahuan, lalu guru menjadi seolah-olah perantara bagi berlangsungnya transfer pengetahuan dan keterampilan. Tetapi saat ini, di era internet ini, maka relasi yang terjadi antara guru, murid, dan pengetahuan menjadi lebih kompleks, lebih rumit, karena siswa bisa berinteraksi sendiri. Guru tentu saja juga harus terus berinteraksi karena pengetahuan berkembang dengan pesat, dan guru dan murid juga bisa berinteraksi dengan cara yang berbeda dengan memakai teknologi. Menjadi persoalan apakah interaksi siswa dengan pengetahuan itu dimediasi atau juga dibantu oleh guru. Persoalan menjadi lebih pelik lagi ketika muncul gagasan Merdeka Belajar, di mana pemerintah mengharapkan proses interaksi semacam ini ditambah lagi dengan hadirnya apa yang disebut dengan DUDI, dunia usaha dan industri, dan sekolah, guru maupun murid didorong untuk berinteraksi juga, berelasi juga dengan DUDI dalam kepentingan belajar.
ini gitu. Oleh karena itu bagi saya pedagogi yang ideal haruslah pedagogi yang sesuai dengan realitas dan harapan siswa, sesuai dengan kepentingan pemerintah, sesuai dengan harapan orang tua dan sekolah, dan tentu saja harus sesuai dengan kemampuan guru dan keberdayaan guru. Maka bagi saya pedagogi ideal adalah pedagogi personal. Pedagogi tidak pernah berlaku secara umum satu untuk semua, tetapi bagi saya pedagogi haruslah dikembangkan oleh setiap guru karena apa yang terjadi di kelas adalah perkara guru dan murid, dan guru tidak bisa memberikan sesuatu yang dia tidak miliki. Dalam hal ini gurulah harus merdeka mengembangkan pedagoginya. Maka judul saya tadi, tidaknya saya kurung, karena pedagogi merdeka itu berarti pedagogi yang baik juga harus memerdekakan guru sejauh sesuai dengan kepentingan dan eksistensinya untuk mengembangkan pedagogi yang dia yakini dan dia bisa lakukan. Maka pedagogi meskipun ada banyak jenis pedagogi, pada akhirnya real pedagogi adalah pedagogi yang bersifat personal. Itu pun kita harus sadar bahwa pada akhirnya apa yang terjadi di kelas merupakan resultante atau hasil akhir atau merupakan titik keseimbangan antara berbagai kepentingan. Apa yang terjadi di kelas tidak mungkin ideal, tetapi merupakan hasil akhir dari tarik-menarik kepentingan guru, kepentingan sekolah, kepentingan orang tua, dan kepentingan siswa. Dan seringkali kepentingan-kepentingan itu bertolak belakang, karena siswa inginnya mudah saja, guru juga inginnya mudah saja, sementara orang tua inginnya optimal, sekolah inginnya berkualitas, memenuhi ukuran-ukuran kualitas yang meningkatkan reputasi sekolah. Nah, atas kesadaran ini maka saya kira membicarakan pedagogi tidaklah mudah, karena ketika kita menyadari bahwa apa yang terjadi di kelas akhirnya merupakan tarik-menarik kepentingan yang kadang-kadang berlawanan satu dengan yang lain. Nah, Nyun sewu Pak, perspektif waktunya ya. tinggal 5 menit. Nyun sewu Oke, ya. terima kasih. Atas perspektif ini, maka banyak hal yang harus kita lakukan, dan menurut saya salah satu ilmu yang bisa kita pakai adalah dari Vygotsky tentang ZPD, Zone of Proximal Development, di mana pedagogi haruslah pertama-tama dikembangkan supaya murid tidak terlalu sulit memahami materi, tetapi juga tidak terlalu mudah. Bila terlalu mudah, maka akan tidak menarik. Bila terlalu sulit, akan membuat frustasi. Sejauh saya pahami, di Indonesia, dari SD sampai perguruan tinggi, materi itu terlalu sulit, sehingga sangat sedikit yang bisa menguasai dan akhirnya menurunkan kepercayaan diri siswa. Nah, karena pedagogi haruslah sesuatu yang membuat siswa itu mandiri, mempunyai kemandirian, memiliki kepercayaan diri, maka salah satu pedagogi yang saya nilai cukup relevan adalah pedagogi Ignatian, dan itu sesuai dengan arah dari kurikulum Merdeka, karena di dalam pedagogi Ignatian dua hal sangat penting, yaitu konteks dan pengalaman. Itu artinya pembelajaran harus berangkat dari pengalaman, dan pembelajaran juga sebaiknya membentuk pengalaman. Dengan pengalaman itulah berpengetahuan menjadi bisa bersifat personal terkait dengan dirinya, dan untuk itu filsafat yang tepat dipakai adalah filsafat konstruktivisme. Sebagai konsekuensinya, guru harus mengembangkan pedagogi yang kontekstual sesuai dengan kapasitasnya, sekolah harus membantu, dan sekolah dan guru harus terus berusaha untuk terus bisa mengenali konteks dari setiap pihak yang terlibat di dalam pembelajaran,
Dan untuk itu kita harus dengan tegas, dengan kuat mendefinisikan, merumuskan siapa anak didik kita itu. Ini gambaran, saya bayangkan kalau kita memakai pedagogi berlandaskan filsafat konstruktivistik, maka mengajar itu bukan berarti menyediakan makanan yang sudah jadi, tapi mengajak anak-anak untuk memasak dan akhirnya menikmati masakan, begitu. Dan untuk itu pedagogi harus dikembangkan memakai pertama-tama mendasarkan imajinasi, dan imajinasi itu sebaiknya tidak bersifat personal tentang anak, tetapi imajinasi tentang hal yang lebih besar tentang Indonesia. Maka saya senang ketika Bapak Monsinyur hari pertama menyebutkan tentang Indonesia dan cinta tanah air menjadi salah satu hal yang harus dikembangkan. Saya sendiri kaget ketika Pak Karno sendiri juga mengimajinasikan Indonesia, dan untuk itu saya merasa rumusan membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang dan seterusnya demi Indonesia, demi Pancasila, haruslah menjadi orientasi pendidikan Katolik. Dan untuk itu pedagogi yang baik haruslah dilandasi oleh semangat institusi untuk menempatkan siswa sebagai rajanya, siswa sebagai pihak yang harus dilayani, dan bukan hanya siswa tapi siswa demi Indonesia, dan yang lain harus mengarah ke sana. Itu tidak mudah, karena kalau Bapak Ibu Romo Suster melihat gambar yang saya ambil di Taman Safari ini gambar yang menarik karena bisa jadi kita sama seperti pematung yang membuat patung ini dalam membayangkan anak-anak kita. Ini adalah patung tentang seekor binatang yang dibentuk memakai kehebatan semua binatang hebat. Binatang yang lehernya leher jerapah, hidungnya hidung gajah, tanduknya tanduk kijang, ekornya ekor merak, dan seterusnya. Tapi saya tersentak melihat foto ini, dan foto ini saya ambil sendiri 20 tahun yang lalu. Ini menjadi patung yang menurut saya jelek dan tidak masuk akal. Maka ketika pedagogi kita kembangkan dengan pemahaman anak-anak kita adalah seperti patung ini yang hebat segalanya, maka yang terjadi adalah malapetaka. Ini adalah contoh binatang yang tidak baik, tidak menarik, dan tidak realistis. Nah, sebagai kasus konkret betapa mengurusi pedagogi, mengambil pedagogi itu tidak mudah. Saya berjuang keras merevitalisasi pendidikan agama di Sanata Dharma, karena agama menjadi mata kuliah yang paling sulit diajarkan oleh sebab tidak banyak yang mau mengajar, bahkan para romo pun sudah frustasi mengajar agama karena anak-anak tidak berminat. Setelah melalui dinamika berbagai macam persoalan dan seterusnya, puji Tuhan akhirnya pelajaran itu bisa, mata kuliah itu bisa kami reformasi, dan sekarang menjadi mata kuliah favorit. Bahkan mahasiswa di luar kampus dari UGM dan UIN pun ikut berminat mengikuti mata kuliah ini. Nanti kalau ada kesempatan saya berikan contoh konkretnya dari mata kuliah ini. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.